Intensi misa ditunjukkan ucapan syukur atas ulang tahun ke-15 anak kami, Albert Benedictus. Semoga selalu diberkati oleh Allah dalam studi dan perkembangan masa remajanya. Mari juga kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan semua malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita menyadari bahwa proses kehidupan apapun pada akhirnya berakhir, punah, hilang, entah hilang secara alamiah, entah punah karena salah menata atau salah manajemen. Dalam proses itu, kita semua diajak untuk senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga, agar kehidupan yang terbatas ini kita usahakan dalam kekudusan, kita usahakan dalam kesehatan, kita usahakan juga dalam keberhasilan. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus hamba-Mu. Perkenankanlah kami melaksanakan sabda janjinya dan memberi kesaksian dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan
tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, kepada tuanku Allah semesta alam, semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya tak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari.
Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, kita harus berjaga-jaga karena frame pembatas kita adalah kematian, adalah kehancuran, adalah kepunahan, adalah kehilangan. Maka apapun memang harus berjaga-jaga. Kehilangan supaya nggak kehilangan pekerjaan, kita berjaga-jaga. Supaya nggak kehilangan rezeki, kita hidup sebaik-baiknya. Dan supaya kematian tidak datang dengan tiba-tiba, kita hidup dengan menjaga kesehatan. Ada hilang karena alamiah, ada hilang karena salah menata, salah manajemen.
seorang ahli sejarah ngomong bahwa kerajaan atau lembaga apapun, sebesar apapun, pada akhirnya punah. Dia pertama harus lahir, lalu merintis, lalu berkembang, lalu jadi dewasa, lalu berjaya. Setelah berjaya nanti stagnasi, mandek. Hati-hati orang kalau sudah berjaya, dia jadi sombong, dia nggak mau belajar, dia nggak mau perubahan. Wah, ini tambah cepat mati nih. Setelah stagnasi, lalu hilang, punah. Kerajaan Roma, kerajaan Persia, kejayaannya Alexander Agung, di tempat kita ada Majapahit, semuanya seperti itu. Maka muncul guru suci supaya kita bergaul dengan kematian. Dia tidak mengajar, dia tidak ngomong tentang kematian alamiah. Kalau kematian alamiah, siapa yang bisa menolak? Itu haknya Allah, itu hukum alam, siapapun akan mati. Namun dia mengajak kita untuk bergaul dengan kematian. Kematian bagaimana? Kematian terhadap nafsu. Kalau nafsunya ke atas, dia memilih ke bawah. Berani enggak kita ini? Itu sudah mati loh. Kalau nafsunya ke atas, kita ikuti, ya sudah. Akan tabrak-tabrakan. Akan tukaran, akan perang, akan bermusuhan. Maka orang Jawa ngomong ngalah ku menang. Kalau nafsunya ke atas, ya ke bawah saja yang begitu. Tidak usah melawan. Dibubar. Ada lagi nafsu nafsu dengan memilih hidup sederhana. Sederhana itu bersyukur, bukan jelek, bukan kurang, bukan pas-pasan, bersyukur. Bersyukur atas apa yang ia miliki. Kita ini punya baju satu lemari, paling-paling yang kita pakai hanya 25%. Kita ini punya koleksi banyak sepatu, paling-paling kita pakai 25%. Mengapa kita bisa punya baju selemari? Karena kita mampu membelinya. Coba kita nggak mampu membeli baju seperti saya masih SD, punya 2 baju sekolah, baju rumah, tiap hari itu saja yang harus dicuci. Punya 1 sepatu itu saja yang dirawat. Karena nggak mampu membeli. Kalau kita mampu membeli, apapun kita beli, kita tumpuk-tumpuk, tapi belum tentu kita pakai. Ibu bapak hidup sederhana, bisa nggak kita mati dengan memilih sederhana? Lalu mati dengan memilih lapar, ini sulit. Sekarang kuliner di mana-mana. Kita diajak untuk selalu kenyang. Sampai-sampai lupa menabung, lupa berpuasa, apalagi mau berdaya memilih hidup lapar. Mengapa orang suci ini memilih lapar daripada kenyang? Lapar membuat kita ugah hari, lapar membuat kita berjaga-jaga, lapar mampu membuat kita melihat lebih dengan tenang. Kalau kita sudah kenyang kan kita kesana kemari, touring kesana kemari. Naik gunung ke sana kemari. Benar, bagus ya, tapi ada kecenderungan kita bisa jadi gegabah ketika kita kenyang. Bukan lapar karena kemiskinan, kalau lapar karena kemiskinan harus kita lawan. Itu kebodohan struktural itu. Kelaparan yang disengaja oleh sistem itu harus kita lawan itu. Tapi lapar adalah sebagai pilihan. Meskipun kita punya duit, punya dana, sengaja kita memilih lapar. Nah, kita tahu lapar membuat kita mawas diri. Yang terakhir, mati terhadap diri sendiri, lalu memilih Tuhan. Orang ini tidak takut kecemasan dari dirinya, kecemasan dari dunia, karena dia memilih Tuhan. Manunggaling kaula ing Gusti, bersatu dengan Allah. Allah yang hidup dalam diriku, bukan aku lagi, seperti kata-kata Paulus. Mari Ibu Bapak, kita bergaul dengan kematian, dengan cara mati seperti itu. Bukan dengan bunuh diri, ya, bukan dengan stres, depresi, tapi sengaja kita memilih ya, mana yang kita kenali,
dengan baik ya. Kita kenali juga hakikatnya supaya nafsunya tidak membuat, tidak membuncrah ya, harus dikendalikan. Kerakusannya dikendalikan dan kesederhanaan. Ketamakannya dikendalikan dengan kelapa dan kesombongan dirinya dikendalikan